Bekerja di Korea Selatan bagi banyak pekerja asal Indonesia menjadi peluang sekaligus pengalaman yang menguntungkan. Meski begitu, bekerja jauh di negeri seberang ini bukan perkara gampang. Bahasa kadang menjadi kendala, belum lagi proses dan adaptasi yang harus memang dilalui ya. Tak sedikit pekerja Indonesia yang membuktikan keberhasilannya dan menjadi inspirasi mungkin. Salah satunya adalah yang berikut ini. Kita sapa Sakrudin atau pemilik akun YouTube Dermayu Korea yang kerap membagikan pengalamannya melalui konten-konten YouTube. 안녕하세요. 러딘 씨는 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈습니다. 안녕하십니까, Tiffany Sam. Oh, senang sekali. Kayaknya udah lancar banget itu bahasa Koreanya. Udah berapa lama sih kerja di Korea? Saya di Korea sudah kurang lebih 2 tahun, Pak. 2 tahun. Oke, sekarang bekerja di mana? Di lokasinya kemudian perusahaan atau pabrik apa? Sekarang saya bekerja di pabrik di salah satu di Kota Pacu, Provinsi Gyeonggi-do. Jadi pabrik saya itu bergerak di bagian produksi tas belanja. Oh, produksi tas belanja. Jadi selama dari mulai datang sampai sekarang tetap di tempat yang sama ya pekerjaannya ya? Atau sudah pindah-pindah? Ini pabrik yang kedua yang Mbak ya. Oke, kedua. Yang pertama? Sebelumnya sempat pindah juga. Oke. Kenapa memutuskan waktu itu ya udah deh gitu, pengen hijrah, pengen kerja di Korea, cari pengalaman di sana? Cari kerja di Indonesia satu susah, juga kerja di Korea itu gajinya lumayan tinggi, jadi saya itu sebagai tenaga kerja asing haknya disamakan dengan orang Korea. Jadi secara upah juga kita disamakan dengan orang Korea. Oke. Makanya saya berminat untuk kerja di Korea Selatan. Oke, tadi alasan yang pertama, Mas Rudin, cari pekerjaan di Indonesia susah. Emang cari pekerjaan di Korea gampang? Saat ini gampang, Mbak. Oh iya? Coba dibagikan. Ya. Gampangnya itu kayak gimana memangnya? Tapi gampangnya itu untuk pekerja asing yang posisinya sedang ada di Korea Selatan. Karena corona dan sebagainya kan, itu menghambat proses keberangkatan tenaga kerja dari negara lainnya. Makanya sekarang di Korea sebenarnya mengalami kekurangan tenaga kerja asing. Oh, oke. Jadi kekurangan tenaga kerja asing. Jadi kalau misalnya ini ibaratnya sekarang open recruitment ya untuk tenaga kerja asing ya. Tadi alasan yang kedua, itu alasan realistis adalah finansial ya. Selain pengalaman tentunya ada juga salary atau gaji yang didapatkan. Memang kalau boleh tahu, dalam 1 bulan itu berapa sih pendapatan tenaga kerja asing yang ada di sana? Kalau saat ini upah minimum di Korea Selatan itu sekitar 1.800.000 won. Dan kalau di kurs rupiahkan itu sekitar 23 jutaan ya, Pak. Wow. Kurang lebihnya. Upah minimumnya 23 juta. Oke. Nah, kalau Mas Rudin sendiri gitu, boleh tahu nggak average-nya gitu lah, di kisaran berapa lah kira-kira? Kalau saya sih tergantung dari pabrik ya, kadang juga lagi ramai ada, lagi sepi ada. Tapi rata-rata per bulan alhamdulillah bisa ngantongin sekitar 25 jutaan per bulan. 25 juta rupiah per bulan, oke. Biaya hidup tentunya juga diperhitungkan kan? Biaya hidup, makan, terus tempat tinggal, transportasi dan lain sebagainya. Dari pendapatan yang tadi disampaikan, artinya masih bisa untuk saving. Alhamdulillahnya itu Korea itu salah satu faktor yang menguntungkannya biaya hidupnya itu terbilang murah ya Mbak ya. Murah? Oke. Jadi gajinya dengan gaji yang cukup besar, itu biaya hidupnya lumayan murah. Makanya para TKI itu bisa menabung lumayan banyak selama kerja di Korea Selatan. Oke. Termasuk apakah di salah satu konten YouTube-nya Dermayu Korea, Mas Rudi kan juga membagikan bagaimana kondisi atau apartemen tempat tinggal, ya kan? Itu apakah fasilitas atau memang mencari sendiri? Itu alhamdulillah fasilitas yang diberikan dari ajamin saya, bos saya, untuk pekerja asingnya ya Mbak. Dan juga potongannya juga alhamdulillah saya potongannya terbilang murah di sini. 1 bulan itu cuma 80.000 won ya, 80.000 won 1 bulan. Untuk biaya apa itu 80.000 won? Tempat tinggal? Itu untuk biaya listrik gitu? Tempat tinggal di sini. Oh, oke. Jadi kayak untuk maintenance. Dan sebagainya itu cuma 80.000. Oke, jadi memang untuk savingnya cukup banyak ya, dan
biaya hidupnya ibaratnya kalau mungkin mau ngirit jadi lebih murah, jadi bisa masak sendiri gitu kan, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Oke, pengalaman suka duka bekerja di sana seperti apa, Mas? Kalau suka tentu saja gaji yang kita dapatkan itu lumayan besar sebagai seorang TKI ya Mbak ya, dibanding bekerja di TKI di negara lain. Dan kalau untuk dukanya sih ya tentu saja jauh dari anak, dari istri, itu yang paling susah sih sebagai TKI, kalau menurut saya pribadi. Oke, bahkan tapi walaupun terbilang masih 2 tahunan, cukup singkat kerja di sana, Mas Rudin sudah mendapatkan sertifikat pegawai teladan, betul? Wajar ya. Luar biasa, bagus banget kalau gitu. Mas Rudin Shinen Odiosoyo, asalnya dari mana? Southern Indramayu. Oh, Indramayu, oke. Berarti sekarang malam ini mungkin keluarganya ada yang nonton ya dari Indramayu ya, Mas. Biasanya apa kendala paling besar itu selain adaptasi tentunya di tempat baru adalah belajar. Tapi kalau saya lihat dari konten YouTube ya lancar banget tuh bahasa Koreanya, nulisnya pun juga lancar banget. Itu berapa lama tuh belajar? Kalau dulu waktu mempersiapkan untuk ujiannya sendiri, saya terbilang cepat, baru 1,5 bulan buat belajar. Tetapi untuk sampai di proses yang sekarang itu tentunya ya cukup lama ya Mbak, karena belajar itu, belajar bahasa asing itu kita nggak boleh berhenti. Kita harus tetap belajar, karena bahasa itu merupakan faktor utama jika kita ingin kerja di negara orang lain. Kira-kira saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun lah, bisa sampai di tahap yang seperti ini. Oke, 1 tahun. Berarti saya sedang menuju itu karena baru 6 bulan les bahasa Korea. Tapi harus praktis kayaknya ya. Oke, Mas Rudin, kita tahu bahwa ada kerjasama ya antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan melalui program G2G, Government to Government, khususnya untuk pembukaan kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk bisa bekerja di sana. Mungkin bisa di-share juga ke kita gitu ya. Apa sih harus dipersiapkan gitu ketika kita memberanikan diri gitu untuk belajar di sana di bekerja di Korea Selatan? Yang perlu dipersiapkan itu nomor 1 menurut saya mental ya Mbak, karena budaya Korea, budaya kerja ya, budaya kerja di Korea dengan di Indonesia itu sangat jauh berbeda. Di Korea Selatan itu kita dituntut untuk kerja secara cepat, tepat, dan juga ketika kita belajar itu usahakan harus cepat dalam belajar, dalam mempelajari pekerjaan. 1 kali, 2 kali kasih tahu kita harus sudah bisa. Karena kalau misal sampai 3 kali, 4 kali kita masih belum bisa, biasanya orang Korea itu marah, dan orang Korea itu kalau marah memang agak keras ya suaranya, jadi tidak biasa sebagai orang Indonesia yang biasa dengan sikap halus ya. Makanya untuk pertama kali biasanya pekerja Indonesia itu shock atau kaget dengan lingkungan kerja di Korea Selatan. Jadi yang pertama menurut saya sih mental ya Mbak. Mental, termasuk waktu bekerja, durasi bekerja itu juga strict ya? Berapa lama durasi bekerja setiap hari ini? Untuk durasi bekerja sama dengan negara yang lain. 1 hari kita jam standarnya itu 8 jam. Terus dalam 1 minggu kita bekerja selama 5 hari dalam 1 minggu. Sabtu dengan Minggu itu libur. Tetapi untuk kondisi pabrik dengan kerjaannya yang banyak, biasanya Sabtu dan Minggu juga kadang pekerja itu disuruh berangkat. Tapi hitungannya memang itu lembur ya Mbak. Tapi kalau untuk pabrik saya sendiri sih setiap Sabtu dan Minggu itu libur. Terus kerja dari hari Senin sampai Jumat. Oke. Baik, Mas Rudin, terima kasih banget sudah berbagi pengalaman ya dengan CNN Indonesia malam hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi notes, jadi pengalaman juga nanti buat teman-teman yang mau bekerja ya di Korea Selatan. Terima kasih Mas Rudin, salam sehat selalu. Nanti kalau saya ke Korea boleh diajak jalan-jalan juga ya ke sana ya. Terima kasih Kamsahamnida, selamat malam.